Ini suara saya udah bisa didengar belum ya? Dengar, Pak. Oh iya. Udah dimulai, tradisional aja udah. Nggak usah pakai kamera. Operatornya nggak ada. Operatornya kurang sehat ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah bersama silaturahmi malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian kedua dari bahasan topik makhroja, jalan keluar. Nah, ini merupakan pemahaman mengenai makna atau konsep jalan keluar menurut Al-Quran atau dalam kerangka juz, itu bagian dari halaman 14 dan 15. Uraiannya secara umum supaya ini langsung bisa diserap dan dipetik manfaatnya untuk semua juz. Sebelum nanti kembali membahas jalan keluar langkah-langkah umum. Yang lalu sudah diselesaikan prinsip-prinsip dasar, kemudian jalan keluar bisa dibahas langkah-langkah umumnya dan langkah-langkah khususnya. Sebelum masuk langkah umum, kita pahami lebih jauh tentang makna jalan keluar menurut Al-Quran ini. Yang lalu sudah dibahas konsep jalan keluar makhroja ya, dalam dua tinjauan berdasarkan ayat dari surah 65 ayat 2 dan telaah haknya. Kemudian sampai bahasan kemarin pada akhir dari slide ini, bahwa untuk keluar dari gejolak, untuk lepas dari gejolak, sampai pada jalan keluar yang diharapkan, itu butuh keteladanan Rasulullah Muhammad, yang untuk itu perlu meneladani perilakunya, terutama ialah dengan kesungguhannya sehingga mengundang datangnya rahmat. Ini bahasan yang lalu. Kita lanjutkan telaahan berdasarkan ayat, yakni surah 65 ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kalau dihitung angkanya, waw itu 26, man itu 49, yattaqi 57, Allah 74, nilainya yaj'al 76, lahu 50, makhraja 47. Kalau angka waw dan man itu digabung menjadi 75, yattaqillah itu menjadi 131, yaj'allahu 126. Jumlah seluruhnya 379, yang kalau dipadat menjadi 19. Nah, 19 itu huruf ghin. Ghin itu simbol pemecahan masalah. Jadi ayat ini mengisyaratkan tentang bagaimana pemecahan masalah menurut pemahaman Al-Quran.
jumlah 379 bisa kita lihat penjelasannya menurut surah 3 ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nali basyarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula linnasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu robbaniyina. Nah, robbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu semua penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, kunu, jadilah kamu sekalian robbaniyin, orang-orang yang mengabdi kepada Allah, menjadi manusia-manusia robbani. Dengan ciri, karena kamu mengajarkan kitab dan kamu mempelajarinya. Berarti yang namanya jalan keluar itu rahasianya itu ada pada kitab Al-Quran. Sedang orang yang akan dikaruniai jalan keluar yang benar, kalau keadaan dia itu mengikuti ciri-ciri sebagai manusia robbani, para pengabdi Allah. Pengabdi Allah pasti punya komitmen, keterikatan yang kuat terhadap kitab Al-Quran. Dia tekun untuk menelaahnya, terus sering deres Al-Quran. Nah, ini kalau dilihat dari segi ayat. Kita mulai dari man. Man itu 49. Man itu berarti siapa? Siapa saja. Karena siapa saja berarti menunjuk pada manusia. Bahwa siapa saja itu pada dasarnya memiliki fitrah terbuka. Fitrah ini angkanya juga 49. Kata ini atau kalimah ini terdapat pada surah 30 ayat 30. Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fatarana sa'alaiha. Jadi fitrah ini menggunakan tak terbuka. Karena itu siapa saja pada dasarnya memiliki fitrah. Fitrah itu berarti potensi. Karena itu disebut potensi fitriyah. Potensi fitriyah. Fitrah yang terbuka ini beda dengan fitrah yang tertutup yang menggunakan tak marbutoh. Kalau menggunakan tak marbutoh angkanya 78. Tak marbutoh itu berarti tepat guna. Berarti kalau fitrah yang dijelaskan dengan tak marbutoh menunjukkan telah terjadi proses perkembangan sehingga sampai pada pemanfaatan secara tepat guna. Tetapi kalau fitrah yang 49 tak maftuhah yang terbuka ini sifatnya potensial. Namanya potensi itu bisa menjadi, bisa juga tidak. Tergantung pada proses olah lanjutnya seperti apa. Dikatakan potensi fitrah karena 49
itu kan sama dengan 40 dan 9. 40 itu 4 titik. Titiknya itu 13. Jadi kalau 13 ditambah 4 ditambah 9 itu nilainya menjadi 26. 26 itu waw. Jadi huruf sebelum man itu waw. Waman. Jadi simpulannya bahwa siapa saja dari kalangan manusia itu semuanya memiliki potensi fitrah yang terbuka. Memiliki potensi fitrah yang terbuka. Terbuka untuk dikembangkan atau kalau tidak dikembangkan berarti disia-siakan. Ini diperkuat dengan bahasan sebelumnya tentang manusia al-insan yang 76. 76 itu juga 7 tambah 6 ditambah titik di tengahnya itu 13 juga menjadi 26. Jadi setiap manusia itu memiliki potensi fitrah. (26) 2 tambah 6 itu 8. 2 tambah 6 itu 8. 8 itu hurufnya dal berarti kehidupan. 26-nya sendiri wow itu berarti potensi. Potensi sebagai modal pokok bagi perkembangan. Lalu dalam wow itu terdapat 5 titik yang merupakan unsur fitrah. 5 titik unsur fitrah. Ya. Roh, hati, rasa, akal, nafsu. 5 unsur fitrah. Nah, sifatnya itu bersih. Karena 26 itu di dalamnya ada titik. Padatan 26 itu 8. Kalau titiknya dikeluarkan, maka menjadi dal titik. Atau dal. Dal huruf ke-9. Dirujukkan pada surah ke-9, artinya al-baro'ah. Bersih, murni. Jadi, setiap manusia memiliki potensi kehidupan dengan unsur 5 titik fitrah yang bersih. Ini kalau dijumlahkan menjadi 93. 93 itu kalau dirujukkan ke surah jatuh pada surah Ad-Duha yang berarti menanjak naik. Itu artinya fitrah yang sifatnya potensial itu bisa berkembang untuk menjadi lebih sempurna, menjadi lebih tinggi kualitasnya, menanjak naik. Ini dari uraian yang pertama. Kita lanjutkan. Diingat-ingat ini 93. Oh, kok diingat-ingat ya? Kok kayak kata ujian nih. Ya, terus ini 26 kalau diurai itu kan ditambah 8 kalau dikali 12. 8 tambah 12 itu 20. Kemudian 20 ditambah 26, 46. Kita lihat sekarang. Nah, tadi ada angka 93 jumlah yang pertama tadi. Jadi uraiannya karena 8-nya sudah dipakai tadi pada uraian awal, kita lanjutkan langsung pada angka 12-nya. 12 itu sin. Sin itu berarti berkebutuhan. Sin itu berarti keinginan, ambisi, motivasi, kebutuhan. Semua manusia itu dengan dasar potensi untuk hidup itu memiliki kebutuhan. Kebutuhan dasar gitu, kebutuhan dasar yang paling pokok. Kebutuhan dasar paling pokok itu adalah untuk berproses 20.
berproses olah lanjut secara indah. Surah 20 Toha, simbol perjalanan atau proses olah lanjut. Kemudian surah 26 itu Asy-Syu'ara, penyair, simbol keindahan. Bagaimana proses olah lanjut yang dimaksudkan? Bahwa proses olah lanjut secara indah itu adalah bi-ihsan. 46 itu kata bi-ihsan artinya dengan baik. Sehingga ukurannya itu baik. Karena manusia itu pada awalnya diciptakan itu dalam keadaan baik. Semua manusia. Jadi kalau satu hadis itu mengatakan diciptakan dalam keadaan fitrah, maka fitrah itu mengandung sifat dasar baik. Nah, sifat dasar baik itu pada hadis lain, pada hadis qudsi dikatakan memiliki sifat yang hanif. Wa kulikol insan hunafa akullahum. Setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan hanif. Karena itu dalam proses itu hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, bi-ihsan. Bagi siapa? Bagi siapa? Ini jumlah seluruhnya 12 tambah 20 tambah 26 tambah 46 itu 104. 104 itu angfusakum, jiwamu, pribadimu. Jadi berkebutuhan. Jiwa pribadi manusia itu berkebutuhan untuk berproses indah dengan cara yang baik. Ini sifat dasarnya. Namun kan tidak semua manusia itu akan menetapi hukum kaidah untuk berproses, memenuhi kebutuhan berproses secara indah, secara baik. Karena yang melakukan itu hanyalah orang-orang yang yakin. Lil mukinin, hanyalah bagi orang-orang yang yakin. Karena tadi itu dikatakan bahwa manusia fitrah itu ukurannya adalah Quran. Kalau manusia itu memiliki keyakinan yang kuat bahwa pada dasarnya ia diciptakan dalam keadaan fitrah, ia memiliki potensi fitriah dengan 5 unsurnya yang baik dan indah yang harus dikelola, diproses secara baik dengan baik. Dia punya keyakinan semacam itu, karena itu ia berpegang pada nilai itu, berpegang pada prinsip itu, fayuwafihim. Maka pasti dia Allah akan menyempurnakannya. Allah akan menyempurnakannya. Angkanya sama 197. Satu itu alif. Alif berarti pribadi. 97 itu al-qadar. Al-qadar itu mulia. 97 nilai kata syakirun. Berarti orang-orang yang ahli syukur. Maka dikatakan manusia itu tetap dalam fitrahnya. Manusia itu tetap dalam fitrahnya. Kalau ia punya kesadaran terhadap kebutuhan pokoknya itu. Untuk berproses dengan indah dan melakukannya dengan cara kebaikan.
Dia punya keyakinan pada kebenaran Al-Quran bahwa dirinya itu sesungguhnya adalah bentukan dari Al-Quran. Dan ia senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena Allah pasti akan menyempurnakannya. Nah, berarti dari potensi yang masih terpendam sifatnya terbuka, berproses olah lanjut itu menuju kesempurnaan. Menuju pada tingkat yang lebih tinggi dan sempurna. Nah, itu di mana? 197 itu kalau dipadat itu 16, terus jumlah seluruhnya 93 tambah 104 tambah 197 tambah 1 tambah 97 itu 295, kalau dipadat juga 16. Sedangkan 16 itu padatan dari 88 Al-Quran. Nah, karena itu ukurannya itu pada Al-Quran. Al-Quran diringkas menjadi 16. Nah, apa 16? 16 itu menunjuk pada juz. Karena setiap juz itu terdiri atas 16 halaman. Jadi, juz pribadi itu sesungguhnya adalah padatan Al-Quran. Karena itu, untuk menggambarkan, sering saya buatkan ilustrasi untuk orang-orang yang baru. Itu juz pribadi itu seperti apa? Ibaratnya adalah gambar lingkaran sasaran tembak. Itu kan ada lingkaran besar, lingkaran makin kecil, terus di tengahnya itu ada titik. Keseluruhan bidang itu adalah Al-Quran. Keseluruhan bidang itu adalah Al-Quran. Lalu di tengahnya sebagai inti, sebagai nukleusnya, itu titik. Titik itulah letak juz diri. Itu inti dasar. Inti dasar Al-Quran itu pada juz diri. Karena itu timbunan potensinya itu paling besar untuk pribadi-pribadi orang yang sesuai dengan juznya. Namun keseluruhan orang itu tetap Al-Quran. Hanya timbunan potensinya itu ada pada juz pribadinya. Nah, kalau itu terjaga, maka dia akan dapat predikat sebagai pribadi yang mulia. Jadi penyempurnaan jiwamu, kepribadianmu itu, anfusakum, itu sebagai pribadi yang mulia. Penjelasan surah 29 ayat 5. Mangkana yarjuliqa Allah fa'anna ajalallaha la'atin wa huwas sami'ul alim. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, liqa Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Orang yang yakin, tadi dikatakan orang yang yakin. Orang yakin itu yakin tentang pertemuan dengan Allah. Bahwa dalam kehidupan ini, manusia itu disempurnakan. Manusia itu disempurnakan. Disempurnakan itu supaya lebih pantas ketika bertemu dengan Allah. Sebelumnya sudah bertemu Allah. Bertemu Allah. Diberikan potensi. Dengan tugas untuk memproses potensi itu menjadi berkualitas lebih tinggi, menanjak naik, sehingga ia lebih pantas untuk bertemu dengan Allah. Nah, itu pasti akan terjadi, karena itu yang dijanjikan. Ya, kalau pada saat pertemuan ternyata manusia itu gagal memproses potensi terbukanya, unsur-unsur fitrahnya itu malah menjadi rusak, kotor, tidak tidak berkembang ya sebagai jiwa atau pribadi yang mulia, ya ia akan terhalang untuk bertemu Allah. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui.
Karena itu dalam proses olah lanjut, itu apakah benar-benar dengan kebaikan secara baik, itu harus disadari bahwa Allah senantiasa mendengar dan mengetahuinya. Apa yang kita lakukan, terang-terangan atau sembunyi, itu diketahui. Apa yang kita bisikkan atau kita nyatakan, semuanya tetap didengar oleh Allah. Itu ya perlu kehati-hatian, kewaspadaan dalam proses olah lanjut potensi fitrahnya. Kalau digabung waw dan man itu 26 dengan 49 jumlahnya 75. 75 itu kata khamsah, berarti 5. Jadi ini mempertegas bahwa unsur potensi yang ada pada manusia itu unsurnya adalah 5. Ruh, rasa, hati, akal, nafsu. 5. 5 unsur potensi. 5 unsur potensi. Yang 5 unsur potensi ini sifatnya adalah baik. Keseluruhannya itu adalah baik. Jadi dasarnya itu potensi dikaruniakan itu keadaannya baik. Maka kalau pada saatnya kembali kepada Allah itu kok keadaannya tidak baik, ya ngerti sendiri. Asalnya diberikan itu baik, kok terus dikembalikan itu malah bobrok kabeh. Kita pinjam pada orang itu, barang baik. Mari ngono balik wis rusak kabeh ya apa. Kan ya nyebeli gitu. Kita diberi unsur-unsur rohaniyah yang 5. Itu dalam keadaan baik dari Allah. Nah, terus kembalinya nanti bagaimana? Ini yang menjadi pertanggungjawaban manusia. Baiknya itu ialah dalam keadaan setimbang. Adlun, angkanya 49. Adil itu berarti setimbang. Jadi kesemuanya itu berkesetimbangan. Adil berkesetimbangan itu menunjukkan masing-masing itu berada pada posisinya masing-masing. Melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dan tidak saling memotong satu dengan yang lainnya. Tetapi semua bersinergi, bekerja sama dalam proses penyempurnaan. Apa? Supaya kualitasnya menjadi tinggi dan lebih pantas untuk menghadap Allah nanti. Ketika bertemu dengan Allah. Ini keadaannya seperti itu. Nah, untuk itu yang diperlukan perintahnya adalah fattaku. Maka peliharalah dirimu. Yattaqilah, kelanjutannya nanti kan yattaqilah. Namun ini nanti bahasanya belum sampai pada yattaqilah. Karena ini masih menguraikan man siapa. Bahwa man itu memiliki unsur fitrah yang indah dan baik. Yang itu perlu untuk dijaga, dipelihara. Mengapa perlu dijaga, dipelihara? Karena nanti ada bahasan bahwa ada di antara manusia itu yang menelantarkan potensi fitrahnya itu. Sehingga menjadi bengkok dan sakit. Nah, itu nanti akan dibahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Maka peliharalah dirimu. Memelihara diri itu sebagai wujud bersyukur. Kamu semua bersyukur.
dasar manusia itu diberi kemampuan untuk pandai bersyukur. Dasar atau fitrahnya diberi kemampuan untuk bersyukur. Yang ini harus tetap dipelihara dalam berbagai keadaan. Kalau manusia itu menerima sesuatu yang dirasakan menyenangkan, Nabi memberi contoh. Alhamdulillah, bersyukurnya itu adalah segala puji bagi Allah. Apa? Yang telah mengaruniakan nikmat yang melimpah. Tetapi kalau yang diberikan, yang diterima oleh manusia, itu yang tidak disukai. Keburukan, yang tidak menyenangkan. Sekalipun keburukan itu dalam perspektif kebutuhan manusia. Kalau dari Allah itu sebenarnya semuanya baik. Semuanya itu baik. Tapi hanya dalam perspektif pandangan manusia, itu ada yang dipandang baik dan buruk. Sebagai kebaikan dan keburukan. Artinya menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ketika menyenangkan itu dianggap sebagai kebaikan. Ketika tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan keinginannya, dianggap itu keburukan. Ini perspektif manusia. Kalau dari Allah, semuanya itu yang diberikan itu kebaikan. Kenapa? Karena yang dari Allah itu bukan pada pemberiannya. Tapi bagaimana penyikapan manusia terhadap pemberian itu yang menentukan. Nah, karena itu sikap pokok harusnya itu adalah bersyukur. Nah, kalau yang diberikan itu yang menyenangkan, ya bersyukur, segala puji bagi Allah. Kalau tidak menyenangkan dalam perspektif manusia, Nabi memberi contoh, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan, dalam segala keadaan. Diberi kekayaan melimpah, alhamdulillah ya. Terus dicabut kekayaannya jadi miskin. Ya alhamdulillah, katanya ke alhamdulillah segala puji bagi Allah dalam keadaan, dalam segala keadaan. Diberi sehat, menyenangkan ya alhamdulillah. Diberi sakit tidak menyenangkan ya tetap alhamdulillah. Jadi kalau terus mari ngono wis ditungak sing loro ditungakno loro terus saya tetap bersyukur. Ya ini namanya bersyukur dalam segala keadaan itu begitu. Jadi dalam keadaan lapang maupun sempit itu sama saja. Hanya kebanyakan perwujudan sikap yang banyak ditampilkan manusia itu hanya kalau menyenangkan. Kalau dalam keadaan mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan itu yang timbul adalah kesedihan dan putus asa. Ini sebenarnya penyikapan yang tidak sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah. Kalau gitu ya jauh kita ini sebenarnya dari teladan Rasulullah yang katanya hidup meneladani Rasulullah. Kalau dilihat dari apa yang seharusnya dilakukan, bisa saja ternyata belum satu. Pengertian bersyukur itu adalah memahasucikannya. Sabbihu, memahasucikan Allah, angkanya 49. Memahasucikan ini maksudnya Allah kan sudah maha suci dengan sendirinya. Sucinya Allah itu bukan karena perbuatan manusia. Sucinya Allah itu bukan karena manusia mengabdi, karena manusia memujinya, karena manusia mensucikannya. Tetapi konteks memasucikan Allah berarti memelihara kesucian 5 titik yang telah diberikan olehnya. Ya, bagaimana kita memelihara 5 titik kesuciannya itu dipelihara? Dasarnya itu baik, indah, ya dipelihara kebaikannya, kesuciannya itu. Itu maksudnya. Ya Allah tidak perlu dijaga, Allah tidak perlu disucikan, sudah suci dengan sendirinya. Tetapi diri kita itu yang harus disucikan. Supaya layak, supaya pantas menjadi hamba Allah untuk bertemu Allah nanti pada waktunya.
memelihara potensi itu dengan bersyukur dan memelihara kesuciannya, maka itulah yang disebut sebagai perbuatan amal soleh. Itu sebagai satu kesolehan. Nah, sekarang yang dikatakan amal soleh berangkatlah dari menjaga kelima titik itu tetap dalam keadaan baik, indah, dan suci. Itu namanya bersyukur dan mensucikan Allah. Itu yang namanya memelihara. Itu yang namanya takwa. Potensi itu awalnya dasarnya itu sudah takwa. Maka perlu dipelihara dan ditingkatkan menjadi lebih sempurna. Ini internetnya nggak stabil, kenapa ya? Ini kalau dijumlah, ya, oleh 6 ini menjadi 499. 499 ini kalau dipadat menjadi 22. Merujuk pada surah 22 berarti surah Al-Hajj. Haji itu simbol kesempurnaan rukun Islam. Kalau dirujukkan pada huruf 22 itu adalah huruf kaf. Kaf itu berarti cukup. Alaihissallahu bikafin abdah, misalnya ayatnya. Bukankah Allah telah mencukupi hambanya? Jadi kaf itu artinya cukup. 2 dan 2 itu menunjukkan angka kesetimbangan. Jadi awalnya itu dalam keadaan setimbang. Awalnya itu dalam keadaan timbang. Diproses olah lanjut. Manusia beriktikad dan berbuat untuk proses olah lanjut itu, maka Allah yang menakdirkan untuk menyempurnakan dengan kualitas yang lebih tinggi. Berarti tingkat kesetimbangannya meningkat. Keadaannya lebih baik. Cukup setimbang dan mencapai kesempurnaannya. Karena surah 22 adalah simbol kesempurnaan. Jadi dari indah, baik, dan setimbang disempurnakan menjadi cukup, setimbang, sempurna. Ini arahnya, Manusia itu dasar fitrahnya itu semacam itu. Kalau diperoleh penjelasannya dari surah 4 ayat yang ke-99, maka dinyatakan faulaika asallahu ayyafuwa anhum wa kanallahu afuwan ghafura. Yaitu bagi mereka itu adalah orang-orang yang mudah-mudahan Allah memberikan kemaafan kepadanya. Wa kanallahu, dan adalah Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun. Nah, ini mendapat pemaafan dari Allah. Itu apa? Kita menjadi lebih paham bahwa puasa itu merupakan satu proses olah lanjut untuk membentuk manusia yang takwa. Kemudian di dalamnya itu ada iktikaf dan ada doa khusus yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya sederhana. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahwa sesungguhnya Allah itu maha pemaaf dan suka pada kepemaafan. Maka maafkanlah kami ya Allah. Nah, ini menjadi jelas bahwa ketakwaan secara perilaku itu adalah aktivitas menjaga, memelihara kesucian
batiniahnya, kesucian batiniah itu akan mewujud pada kesucian pribadi atau jiwa. Yang demikian inilah yang akan mendapat jaminan untuk memperoleh kepemaafan dari Allah. Orang yang dimaafkan dan diampuni, mereka ini bukan saja dicoret kesalahan-kesalahannya, tapi di-delete, langsung dihapus. Nah itu, karena itu jejaknya itu sudah tidak ada lagi. Jadi ada dosa itu yang jejaknya itu masih ada. Jadi ibarat tulisan, itu kalau jejaknya itu masih ada tulisan salah, ya, itu dicoret, itu yang sudah diampuni. Nah, tetapi kalau sudah dimaafkan, itu dihapus, di-delete, sehingga jejak itu sudah tidak ada lagi. Karena itu yang dikatakan orang yang memaafkan orang lain, ciri-cirinya itu sudah tidak pernah mengingat-ingat kesalahan orang itu. Karena kalau Allah memaafkan, maka data itu sudah tidak ada. Nah, karena itu kan ada orang-orang yang nanti dipanggil oleh Allah. Wahai hamba, kamu ke sini. Ya Allah. Terus kamu lihat ya, kamu apa ini? Jadi ini yang dipanggil secara rahasia. Di akhirat itu kan ada kesalahan-kesalahan yang dibuka di forum umum, Karena itu beberapa orang itu ada yang di samping takut kepada Allah, juga malu kepada orang sekitarnya. Kenapa? Karena di dunia dia tampak sebagai orang yang baik, dan dia senang dengan predikat sebagai orang yang baik itu. Tapi ternyata di akhirat diumumkan keburukannya. Lalu siksaannya menjadi berlipat ganda. Jadi tersiksa takut dengan Allah, kepada Allah, dan juga menjadi malu di hadapan para manusia. Karena kesalahannya itu diungkap secara terbuka. Tapi ada hamba-hamba Allah yang kesalahannya itu tidak diumumkan secara terbuka. Jadi ibaratnya, jangan dibayangkan loh ya, kayak awakmu nyeluk anakmu, terus nyeluk murid, terus diajak omong dewian, kayak konsultasi hanya berhadapan dua-dua, jangan dibayangkan seperti itu. Karena apa yang terjadi nanti tidak bisa dibayangkan, tapi gambarannya seperti itu. Bahwa ada hamba yang dipanggil oleh Allah secara privat. Hamba kamu ke sini, ya Allah, kamu ngerti, kamu itu punya kesalahan seperti ini. Kamu itu punya kesalahan seperti ini. Kamu punya kesalahan seperti ini. Begitu dibuka semuanya oleh Allah. Jadi secara pribadi itu tidak diketahui, tidak diumumkan pada orang banyak. Itu membuat sang hamba itu menjadi takut, sedih, nangis. Sudah tidak punya harapan lagi. Waduh, kalau ternyata keadaannya seperti ini ya sudah jauh ini dari surga. Wes neraka. Sudah gitu. Pikirannya itu waduh kalau seperti ya wes sudah. Ya, tidak bisa lagi bahwa tempatnya itu adalah neraka. Nah, begitu hamba ini putus asa, nangis, ketakutan, tidak berdaya, merasa tidak tertolong, saat itu Allah mengatakan, melanjutkan. Tapi kamu tidak perlu khawatir hamba, bahwa kesalahan-kesalahanmu itu saya hapus. Jadi tidak ada jejaknya sama sekali. Malaikat juga tidak tahu. Sudah di-delete kok. Kalau hanya tulisan terus dicoret kan masih ada jejaknya, masih ada bekasnya. Tapi kalau sudah dihapus itu tidak ada jejaknya sama sekali. Sehingga tidak akan menimbulkan misalnya kecemburuan dari orang lain. Memang sudah buktinya tidak ada kok, sudah dihapus. Siapa itu? Siapa orang yang mendapat privilege, mendapat keistimewaan semacam ini, yaitu orang-orang yang suka menutupi kesalahan dan dosa saudaranya muslim yang lainnya. Jadi kalau ada saudara muslim punya aib, punya kekurangan, itu disimpan, jangan disebarkan. Orang-orang yang pandai menyimpan aib, kesalahan saudara muslim yang lain, ini yang nanti akan mendapat keistimewaan dari Allah, yakni dosanya tidak akan diumumkan secara terbuka, tapi langsung dihapus.
maka dia bersih dari kesalahan-kesalahan itu. Qaulika Allah, mereka itulah yang diharapkan bahwa Allah pasti akan memberikan kepemaafan kepadanya. Karena Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Nah, ini dasar fitrah. Jadi ini kan baik semuanya. Namun dalam perjalanan itu nanti ada orang yang keluar dari fitrahnya, Siapa orang yang keluar dari fitrahnya? Ini ya kita bahas pada pertemuan yang akan datang aja. Ini kalau dibahas itu nanti nanggung nggak selesai, ya nggak enak. Terus apa itu? Ya, sekarang pokoknya sampai sini sajalah gitu. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi saya lebih suka kalau nggak ada pertanyaan. Tanya, Pak. Waduh, ada yang tanya juga ya. Saya stopnya dulu. Gampang kok, Pak, pertanyaannya. Ya. Iya. Mau tanya, kalau yang cetak tebal tuh perannya dalam urutan mulai bahasan potensi, kemudian sekarang jalan keluar itu apa ya, Pak? Cetak tebal itu penjelasan tentang pola pikir manusia menurut jusnya. Ya. Pola pikir. Beda sama sifat dasar ya, Pak? Ya, beda. Oh, beda. Makanya nanti semua itu nanti dirangkum menjadi satu. Jadi pola pikirnya itu seperti apa dari cetak tebalnya, lalu dari dasar jiwanya bagaimana, penonjolan sifatnya bagaimana, kekuatan kelemahannya bagaimana, itu bisa dihimpun menjadi satu, maka menjadi satu penjelasan yang lengkap. Ini bisa, nanti kalau sudah dibahas, persoalannya yang mau menghimpun itu yang nggak ada. Ini kan susah. Iya, Pak. Ini yang belum ketemu jalan keluarnya ini, karena ya, cukup. Baik, kita akhiri. Apa? Oh, gitu ya. Iya, ini karena banyak banyak kendala ini, karena operatornya nggak ada. Makanya tadi itu hujan-hujan itu saya minta untuk ditawarkan hujan-hujan begini pengajiannya tetap berlangsung atau enggak. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau bincang-bincang silaturahminya dilanjutkan, ngomong-ngomong yang ringan namun manfaat. Silakan. Iya. Monggo Pak Sihab, Pak Heru melengkapi. Selengkap ini apa meneh selengkapi. Cerita-cerita yang praktis berkenaan dengan pengalaman itu kadang-kadang lebih nyantol, Pak. Dari saya ini kan hanya teori saja. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Oh iya, ya sudah. Oh iya. Monggo Pak Heru, sampun apa masih mau bincang? Monggo. Dipun kirim menapa mangke kita lanjutkan insyaallah. Oh iya. Nggih. Nggih. Ya monggo ditutup baiklah. Nggih Pak, ini saya tutup. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.